Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsa Fadilatul Rahmah. Nomor induk mahasiswa 932219519 dari Magang 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya selama magang di SMKN 1 Kediri. Pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa ketika di dalam kelas sopan terhadap guru dan teman-temannya, berdiskusi dengan baik, dan memperhatikan instruksi guru saat mengajar. Mereka mengajukan pertanyaan dengan kata-kata yang baik, dan itu membuat suasana di dalam kelas menjadi kondusif. Dalam kelas pembelajaran online seperti WhatsApp Group, ternyata dapat diamati oleh observer bahwa siswa SMKN 1 Kediri tetap menjaga tata krama dan kesopanan ketika mengajukan pertanyaan dan berdiskusi, baik dengan teman maupun dengan guru. Ketika guru mengirimkan materi dan tugas di WhatsApp Group, siswa menanggapi dengan membalas pesan dari guru itu tersebut. Itu menunjukkan bahwa siswa tetap memperhatikan guru ketika mengajar. Yang kedua, kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau sedang membudaya. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan di sekolah seperti senyum, salam, dan sapa dari guru piket kepada siswa yang baru datang ke sekolah. Kebiasaan yang sedang dibudidayakan adalah membiasakan siswa gemar membaca. Kegiatan yang sudah dibudidayakan adalah upacara bendera setiap hari Senin, piket kelas yang dilakukan oleh siswa secara bergilir di kelas masing-masing, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta berdoa sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Selain itu, ada juga kegiatan yang menarik dalam sekolah ini. Kegiatan ini menjadi pembeda dengan sekolah lain. Adapun kegiatan tersebut bernama Jumat Berkah, yang dipimpin oleh siswa yang mengikuti organisasi SKI. Kegiatan ngadem yang dilakukan oleh siswi SMK 1 Kediri saat ada waktu luang di hari Jumat ketika siswa melakukan sholat Jumat. Dan kegiatan istighosah. Kegiatan tersebut sama-sama dilakukan pada hari Jumat. Yang ketiga, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Dalam upaya pembinaan guru di SMK 1 Kediri, ditegaskan untuk memberikan teladan yang baik bagi siswa yang ada di sekolah. Seperti dalam hal kedisiplinan, guru juga dituntut untuk datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan baik. Hal itu merupakan contoh positif yang diberikan guru agar siswa juga dapat datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Di SMK 1 Kediri, penilaian terhadap guru masih tetap berjalan dalam masa pandemi seperti ini. Meskipun ada guru yang tetap datang ke sekolah, dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan physical distancing agar kesehatan warga sekolah tetap terjaga. Bentuk upaya pembinaan siswa di SMK 1 Kediri yaitu dengan tetap membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang membudaya di SMKN 1 Kediri. Selain itu juga dalam kondisi pembelajaran daring sekarang, siswa tetap dibina untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang keempat, kegiatan lain-lain yang dilakukan di masyarakat. SMKN 1 Kediri juga melakukan berbagai kegiatan terjun langsung di masyarakat. Berbagai kegiatan itu dilakukan oleh pihak sekolah dan mengikutsertakan siswa. Kegiatan yang dilakukan berupa kerja bakti dan bakti sosial. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menunjukkan kepedulian warga sekolah terhadap warga sekitar. Pengamatan kompetensi utama guru atau pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman seorang pendidik terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seperti
Guru selalu memperhatikan karakter siswa dalam menentukan tempat duduk. Guru selalu memberikan review sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya. Guru memberikan contoh real untuk mempermudah siswa dan dalam memahami materi. Guru sering memberikan penekanan terhadap materi yang sekiranya penting agar materi tersebut selalu diingat oleh siswa. Kompetensi pedagogi guru SMK 1 Kediri sudah baik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan sebuah kemampuan yang ada dalam pribadi seseorang yang berkaitan dengan sikap atau kepribadian individu yang meliputi kejujuran, kedewasaan, kemampuan untuk berpikir, rasa tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan antusiasme. Seperti guru selalu berpakaian rapi dalam mengajar, guru selalu berbicara santun dengan siswa, dan guru selalu disiplin datang dan melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Kompetensi kepribadian guru SMK 1 Kediri juga sudah baik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kemampuan berinteraksi terhadap lingkungan kerja, meliputi komunikasi, kerjasama, dan empati. Kompetensi sosial guru SMK 1 Kediri sudah baik. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional guru SMK 1 Kediri juga sudah baik. Selanjutnya, pengamatan pemahaman peserta didik. Hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Dari aspek fisik, pada umumnya di sekolah terdapat siswa yang kurus, gemuk, tinggi, pendek, dan ada juga yang ideal. Berdasarkan aspek intelektual, ada siswa yang cepat memahami, ada juga yang lambat dalam memahami materi, ada juga siswa yang biasa-biasa saja. Dalam aspek sosial emosional, siswa ada yang mudah emosi jika ada yang tidak sesuai keinginannya. Ada juga yang sabar menghadapi teman-temannya, ada pula yang mudah memaafkan, dan masih banyak karakteristik siswa yang lainnya. Dalam hal moral, ada siswa yang mencerminkan perilaku sopan santun saat berada di luar kelas. Contohnya, mereka tersenyum dan menyapa teman sebayanya, gurunya, atau bahkan masyarakat di luar sekolah. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Siswa dan siswi SMK 1 Kediri sangat antusias berpartisipasi di dalam kelas baik saat pembelajaran daring maupun tatap muka. Dalam pembelajaran offline, saat masuk kelas, guru mengucapkan salam, kemudian mengkondisikan para siswa untuk fokus memulai pembelajaran, kemudian berdoa. Setelah berdoa, guru mengecek kehadiran siswa dan menyampaikan materi pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru memberikan review mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar siswa tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya, karena materi yang sudah dibahas masih berhubungan dengan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan cara guru untuk mengetahui tingkat partisipasi siswa terhadap pembelajaran dalam masa pembelajaran online dengan melihat keaktifan siswa dalam menyimak materi yang disampaikan oleh guru di Google Classroom dan juga melalui YouTube channel. Selain itu, partisipasi siswa dalam mengumpulkan tugas juga menjadi nilai keaktifan siswa. Yang ketiga, pengaturan kelas. Kelas diatur sebaik mungkin untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Proses pembelajaran di sekolah tidak lepas dari peran guru. Siswa ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Salah satunya adalah kelas.
Dalam pembelajaran offline, kelas diatur senyaman mungkin, diisi bangku dan kursi, papan tulis, meja guru, dan lain-lain. Yang keempat, problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Sejauh ini belum ada penyimpangan yang serius, masih dalam batasan yang ada di sekolah. Beberapa permasalahan di SMK 1 Kediri seperti perilaku bermasalah. Contohnya, siswa diam saja ketika ada materi yang tidak dipahami, sehingga dapat memberikan permasalahan pada dirinya menyangkut dengan pemahaman terhadap suatu pembelajaran. Lalu, perilaku menyimpang, seperti siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di sekolah, seperti tawuran, sehingga menyebabkan ia dapat punishment atau orang tua dipanggil ke sekolah. Lalu perilaku tidak dapat membedakan benar salah. Contohnya, sekolah membiasakan siswa untuk datang tepat waktu, namun akibat perilaku siswa yang tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, maka mereka memilih untuk tetap datang terlambat. Lalu yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Guru dan orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan potensi dari peserta didik. Untuk mengembangkan potensi, peserta didik bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di SMKN 1 Kediri. Pengamatan proses pembelajaran. Pertama, persiapan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam pembelajaran online, guru cukup mempersiapkan materi dan tugas ke Google Classroom dan video di YouTube channel. Selanjutnya, guru mempersiapkan diri untuk menguasai materi tersebut agar apabila ada yang ditanyakan oleh siswa, guru mampu menjelaskan dengan maksimal. Yang kedua, membuka pembelajaran. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, guru SMKN 1 Kediri mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Guru menguji dari masing-masing siswa secara acak dengan memberi pertanyaan. Sedangkan dalam pembelajaran online, guru membuka pembelajaran dengan membagikan materi dan tugas. Mereka mengawali pembelajaran dengan salam, sehingga siswa merespon di kolom komentar. Dan yang ketiga, inti pembelajaran. Dalam pembelajaran online, konsep pembelajarannya adalah untuk mereka. Para siswa yang belum aktif diberi pertanyaan. Hal itu bertujuan agar siswa yang belum aktif bisa ikut berdiskusi, sehingga ada stimulan untuk aktif dan mencairkan suasana pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan program magang 1 di SMK 1 Kediri, dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi guru harus memenuhi beberapa kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogis, yang kedua, kompetensi sosial, yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Semua harus berkesinambungan, karena pada dasarnya suksesnya pencapaian sekolah tidak lepas dari berbagai aspek. Di masa pandemi seperti ini merupakan kesempatan bagi sekolah untuk berlomba-lomba meningkatkan kompetensi guru, baik dalam mengajar maupun membuat media pembelajaran. Di dalam masa pandemi ini pula, guru harus ekstra dalam memberikan pelajaran, karena mereka hanya dapat bertemu dengan murid melalui media sosial dan menyampaikan materi melalui website dan aplikasi pembelajaran lainnya, sehingga daya capai guru terhadap muridnya menjadi terbatas. Perlu diketahui bahwa karakteristik peserta didik bervariasi.
Oleh karena itu, guru harus bisa mengenali dan memahami karakteristik siswa-siswinya. Semua itu dilakukan untuk memperlancar kegiatan atau program di sekolah agar visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh SMKN 1 Kediri dapat terwujud dengan mudah. Sekian presentasi hasil observasi saya selama magang di SMKN 1 Kediri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.